Halo sobat-sobat Rindu sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Diperkenalkan, proyek kita ini sebenarnya awalnya itu adalah proyek konseling gitu pakai badan hukum, sehingga saya rubahlah konsuli ini menjadi konsuli akademi yang rencananya itu akan bisa membuat satu degree program ya, mau itu D1 sampai D4 atau bahkan S2. Dan itu harapannya sih ada partner kampus, jadi kita sebagai learning partner kalau sudah beneran bisa mandiri ya bisa bikin kampus sendiri. Itu cita-citanya panjang sekali sih, cuman kita fokus dulu ke yang ada di depan mata, yaitu teman-teman sebagai volunteer itu membantu untuk membangun infrastruktur dan materi yang ada di dalam konsuli akademi. Jadi bagi yang belum kenal ya, saya mungkin udah banyak juga yang ngerti background saya gitu. Ini memang karena iklannya di LinkedIn pasti sudah ada gambaran lah ya, karena saya memang pilihnya juga terkenal dengan kualifikasi akademik dan juga saat ini bekerja di Pertamina, tapi ini tidak terkait dengan pekerjaan formal saya, jadi ini memang terpisah dan memang tidak ada konflik of interest-nya juga, sehingga saat ini memang fokus untuk di luar jam kerja itu saya bisa mengerjakan ini. Banyak sebenarnya yang bertanya kok bisa saya menjalankan berbagai macam aktivitas saya yang memang selain mentalitas saya tapi juga ada skill teknis. Nah itu yang memang coba saya buat menjadi kurikulum, yang saya harapkan kurikulum ini bisa menghasilkan seenggaknya orang-orang yang punya kemampuan teknis mirip saya gitu. Ini konsuli akademi sendiri itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi itu lahir dari masalah ya. Jadi masalah kita yang pertama itu AI itu biarpun banyak yang digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan, tapi sebenarnya itu memang punya potensi untuk ekonomi. 166 billion itu kalau ditulis ya triliun ya, besar sekali angkanya. AI juga sebenarnya bisa meningkatkan kapasitas produksi atau kemampuan setiap orang untuk bisa membuat suatu produk tuh sampai 243 billion juga, jadi besar. Terus kenyataannya juga hanya 27% angkatan kerja itu punya keterampilan digital dasar. Kalau zaman saya kuliah dulu ya, kemampuan dasar itu ya kemampuan digital dasar yang punya orang IT, tapi kalau sekarang itu sudah menjadi kewajiban. Dan talenta digital yang tidak dasar itu dibutuhkan juga, itu sekitar 9 juta itu 2030 dan sekarang masih sangat minim, itu masih sangat besar. Dan juga banyak juga ya kalau lanjutannya itu di Indonesia itu 80% bekerja tidak sesuai jurusan ya, karena memang pendidikan itu masih sifatnya dogmatik atau kalau kasarnya formalitas ya. Jadi di sini harapannya kita bisa mencontoh negara maju yang cuma 27% ketidakcocokannya. Daya saing digital kita juga sangat rendah ya, 53 dari 64. Jadi program konsuli akademi itu harapannya itu akan bisa mencetak dua program besar. Yang pertama itu vokasi D1 sampai D4 tanpa terikat, kalau pengen selesai setahun dia dapat D1, selesai 2 tahun dapat D2, selesai 3 tahun dapat D3. MBA juga kalau memang tidak selesai, nggak mau sampai keluar, nggak perlu ngerjakan tesis ya, dapat diploma pasca sarjana bisnis atau sertifikat pasca sarjana bisnis. Jadi memang profilnya berbeda ya, kalau yang vokasi ini memang yang butuh kemampuan teknis, kalau yang MBA ini membutuhkan kemampuan profesi atau bisnis yang luas, sehingga memang lebih ditujukan kepada teman-teman yang sudah S1 atau D4 tapi butuh kemampuan yang lebih praktikal lagi di dunia kerja atau dunia usaha. Kalau yang vokasi tentu saja yang memang butuh kemampuan teknis, butuh keahlian tertentu untuk mereka bisa entry ke dunia kerja. Ya ini sebenarnya awalnya kenapa saya bikin ini, kan ada artikel diharapkan LPK itu jadi bagian dari pendidikan vokasi sehingga bisa mendorong untuk bisa punya ijazah diploma 1 dan diploma 2. Tapi intinya di sini sih harapannya sih ini bisa menjadi lembaga yang mengeluarkan formalitas gitu ya. Jadi memang biarpun saya ngomong pendidikan itu tidak sekedar ijazah, tapi ijazah itu memang masih berguna ya di masyarakat kita. Kurikulum ini memang lebih ke prompt engineering untuk yang vokasi, ada beberapa yang sifatnya dasar tapi saya tidak buat jadi materi yang membosankan gitu, jadi tetap dasar tapi nyambung dengan kehidupan sehari-hari kita itu. Kalau yang lainnya ya prompting misalnya untuk perpajakan ya, nanti saya kasih teorinya perpajakan dan juga bagaimana cara menulis atau menghitungnya dengan bantuan AI. Sama untuk D4 juga, yang S2 juga ya. Nah, di sini nanti akan dilaksanakan sepenuhnya di LMS. Ini sebenarnya sudah ada diskusi juga dengan teman-teman teknis. Learning platformnya itu Moodle. Jadi kalau teman-teman yang biasa dengan e-kampus atau kalau di UT itu juga pakai sama e-kampus e-learning itu, cuman di sini kita harapkan lebih dikelola dengan baik dan modern sehingga nyambung dengan generasi-generasi baru. Jadi biarpun saat ini kita bukan kampus, kita juga punya standar sesuai kampus. Saya juga coba menghubungi Disnaker atau Kemendikbud nanti supaya ada hubungannya seperti apa. Terus harapannya sih kita juga bisa implement AI untuk instant review sehingga nanti langsung dapat feedback. Terus materi juga nanti di sini harapannya teman-teman yang volunteer ini bisa benar menjadi kontributor sehingga bisa melakukan review materi, nambah materi kalau ada update, ngomong sama teman satu disiplin
materinya mungkin kita perlu update di sini. Dan kita juga nggak berharap ya, karena ini platform online, itu nanti kita juga akan membuat suatu kondisi di mana orang yang belajar di sini tuh harus berdiskusi online gitu ya, atau teamwork discussion, karena memang suatu orang dianggap paham itu ketika dia bisa berdiskusi dengan materi itu gitu. Jadi kalau enggak ya bisa aja coba atau masukkan ke AI minta jawabannya langsung. Jadi harapannya memang ada otentisitas dari pekerjaan para orang yang ada di dalam sini. Jadi sebenarnya prinsipnya ini kita nggak sendirian ya. Jadi memang sudah ada yang seperti ini tapi tidak di Indonesia. Itu ada di Coursera, FutureLearn, sama edX. Itu sebelumnya mereka itu benar-benar e-learning provider. Tapi kesininya mereka bisa menelurkan ijazah. Jadi memang learning platform, learning partner, lama-lama ya jadi bisa menelurkan ijazah. Ya, jadi di sini juga saya perlu sampaikan kenapa teman-teman di sini join sebagai volunteer. Itu mungkin saya bisa tuliskan supaya kita satu visi. Kenapa harus menjadi volunteer ya, karena teman-teman diharapkan bisa berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan supaya talenta digital masa depan itu terbantu dengan adanya teman-teman di sini. Lalu juga upgrade keterampilan. Ya, langsung sama saya, mau bicara bisnis, mau bicara finance, AI, silahkan tanya aja. Mau bicara karir pun juga saya guidance selama masih kita dalam satu grup di Konsuli Academy ini. Itu nanti dalam konteks pembuatan materi atau di luar itu kita bisa diskusi untuk saling melengkapi ilmu masing-masing. Lalu di sini juga jaringan profesional. Nanti pasti saya harapnya sih satu materi itu minimal ada 2 kontributor sehingga bisa berdiskusi, saling kontributor itu juga bisa lebih sehingga ya ada kedekatan pernah kerja bersama dari teman-teman kontributor ini. Terus materi juga, materinya sangat tidak terbatas pada suatu bidang. Teman-teman bisa akses semua materi yang saya susun dan nanti teman-teman juga akan review bersama sehingga teman-teman itu selalu update keahliannya. Keahliannya itu yang saya harapkan bisa lebih tinggi daripada yang ikut kursus di Konsuli Academy ini. Yang kelima itu adalah visibilities profile. Visibilities profile ini harapannya teman-teman juga bisa mengupdate sebagai volunteer, karena volunteer itu kalau saya sendiri mencari orang yang bisa kerja sama saya gitu ya, saya juga akan melihat apakah dia ini punya kepedulian atau enggak. Bahkan kalau zaman Pak Harto itu tanya, interview menteri itu cuma ditanya, kamu ikut kerja bakti atau enggak di rumah, gitu aja sih. Jadi memang ada dampak langsung ke karir profesional teman-teman, biarpun itu bukan suatu hal yang pasti dan bisa dijanjikan kalau teman-teman itu memang sebagai volunteer. Lalu yang terakhir fleksibilitas. Jadi intinya di sini saya juga nggak berharap mengikat ke teman-teman. Ya saya cuma tanya, ya tanya aja. Bukan berarti saya minta segera dikerjakan. Saya cuma tanya aja karena saya juga nggak menjanjikan apa-apa. Tapi kalau teman-teman ingin kontribusi ya saya sangat welcome. Saling bermanfaat satu sama lain. Harapannya juga nanti ini ketika memang proyek ini berjalan sampai banyak katakanlah user atau studentnya ya, nanti kita bisa bagi hasil di situ sehingga kita nggak cuma aktivitas voluntary, teman-teman tidak hanya volunteer tapi juga jadi kontributor, ada yang bisa jadi teaching assistant sampai jadi faculty member. Harapannya sih seperti itu. Jadi kurang lebih itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa atau di LinkedIn juga nggak apa-apa, tapi di grup WhatsApp itu sebenarnya saya aktif juga. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya dulu sebelum kita diskusi lebih ke teknis gitu. Permisi Pak, boleh tanya. Konsuli itu lebih ke e-learning, platform learning untuk kita belajar tentang suatu materi atau suatu fak ilmu seperti itu ya Pak. Yang fokusnya itu ini lebih ke skill pengetahuan tentang AI. Juga yang saya tertarik dengan ini juga kan ini mempelajari tentang AI juga, karena yang saya tahu di beberapa universitas ternama di Indonesia sudah ada beberapa yang sudah melakukan ada prodi-prodi tentang AI seperti di UNER, ITS, UGM, USU juga sudah ada prodi tentang AI juga. Jadi itu sih yang buat saya tertarik dan mengikuti volunteer ini. Yang kedua, sekarang juga dari pekerjaan saya sebelumnya juga bersinggungan dengan penggunaan AI juga. Mungkin ini agak berbeda dengan para top kampus yang memang mereka akan memunculkan atau mendidik machine learning engineer atau mungkin AI engineer ya istilah gampangnya. Nah kalau di sini tuh harapannya yang muncul dari sini adalah tenaga-tenaga terampil yang bisa menggunakan AI. Kalau mereka yang di universitas besar itu, katakanlah IPB, Unair, itu mereka itu membuat AI, Mas. Saya sendiri sebagai praktisi dan juga sudah lama di dunia, maksudnya riset gitu ya. Saya ngerasa teknologi AI nggak akan keluar dari Indonesia. Kita itu pengguna. Mau diapakan sistem kita seperti ini, negara kita seperti ini.
Jadi saya daripada mendidik orang untuk membuat AI dan dia nanti cari kerja susah, mending saya mendidik orang yang bisa menggunakan AI dengan baik, sehingga ketika nanti dia dibandingkan dengan orang-orang yang sama di strata dia itu hebat jatuhnya Mas. Karena kalau lulusan Unair sebagai AI engineer dibandingkan sama lulusan Eropa, dibandingkan sama lulusan Singapura, pasti nggak ada apa-apanya. Kalau di sini saya harapannya sih orang-orang biasa tapi ngerti cara pakai AI dengan sangat ahli. Jadi bukan orang teknis gitu Mas. Jadi di situ bedanya. Jadi nggak harus teman-teman bisa Python, teman-teman harus bisa ya yang statistikalan gitu, itu nggak perlu. Ini nanti sifatnya akan lebih ke menggunakan AI untuk keperluan khusus gitu. Katakanlah perpajakan, akuntansi, HR sampai psikologi gitu sih Mas, bedanya di situ. Intinya sih ketika memang harapan saya ke teman-teman kontributor ini bikin materi, itu bukan berarti teman-teman ngetik kata per kata. Jadi pakai AI untuk ya memunculkan kata-kata gitu loh. Jadi AI ini kita bisa bantu kita untuk membahasakan apa yang ingin kita sampaikan itu dengan perintah. Itulah yang namanya prompt engineering.